وأصحابه وموالاه وبعد. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التانيث ساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. Adapun fi'il ada tiga macam. Ada fil madhi, fil amr, fil mudhari'. Wa yu'raf, dan fil madhi dikenal dengan ta' ta'nis sakinah. Ta' ta'nis yang sukun. Wa bina'uhu 'ala al-fathi, dan dia mabni 'ala al-fathi ini fil asl. Kecuali kalau bergandengan dengan wawul jamaah, maka dia mabni 'ala dhamm. Atau bergandengan dengan dhamir marfu' yang mutaharrik, maka dia disakkan mabninya 'ala sukun, seperti darabtu. Dan di antara fil madhi adalah ni'ma wa bi'sa wa 'asa wa laysa fil asah. Kita lihat syarahnya. Qala Ibnu Hisham rahimahullah fi syarhihi, lamma faragtu min dzikri 'alamat al-ism wa bayan inqisamihi ila mu'rab wa mabni وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف شرعت في ذكر الفعل. Kata beliau, ketika aku selesai menyebutkan tanda-tanda isim dan menerangkan pula pembagiannya kepada mu'rab dan mabni. Jadi ada yang mu'rab dan ada yang mabni, ini pada isim. Wa bayan inqisamil mabni, dan yang mabni pun sudah aku terangkan pembagiannya. Bahwa yang mabni, ada yang mabni maksur, mabni alal kasri, ada mabni dengan kasrah, ada mabni dengan fathah, ada mabni dengan dhammah, dan ada juga mabni dengan mauquf. Apa itu mauquf? Ya, sukun, atau dengan kata lain tidak berharakat. Di sukun itu bukan harakat. Maka mabni alal sukun, jadi mabni alal mauquf, mabni dalam keadaan dia tidak berharakat. Maka setelah itu aku masuk untuk membahas penyebutan tentang fi'il. Fadzakartu lahu an yanqasima ila thalathati aqsam. Maka disebutkan bahwa fi'il terbagi menjadi tiga jenis. Ada fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Tentunya di sini footnote disebutkan bahwa semestinya al-muallif rahimahullah sebelum menerangkan pembagian mestinya menerangkan dulu tentang definisinya. Iya toh? Dan alhamdulillah kalian telah mempelajari Tufahaniyah atau Syarah Al-Ajrumiyah, dan di sana diterangkan apa definisi dari isim, fi'il dan harf. Man yadhkur? Isim. Dalla al-musamma. Baik. Walam yaqtarin bi ahad al-azminati ats-tsalatsa. Isim adalah yang menunjukkan satu makna tertentu, satu musamma tertentu yang sama sekali tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan waktu lampau, tidak berkaitan dengan waktu yang sekarang, tidak pula berkaitan dengan waktu yang akan datang, tidak berkaitan dengan tiga waktu ini. Mahwal fi'il. Baik. Fi'il sama juga ma dalla ala syai', yang dalla ala ma'na, ma yadullu ala ma'nan lakin muqtarin bi zaman. Fi'il adalah satu kalimat yang menunjukkan satu perbuatan, satu makna hadath. Yadullu ala hadathin, menunjukkan satu kejadian. Fi'il. Dan berkaitan dengan waktu yang tiga. Ada bentuk lampau, ada bentuk hari ini atau sekarang, ada bentuk yang akan datang. Berarti ini adalah fi'il. Kalau berkaitan dengan waktu berarti fi'il, kalau tidak berkaitan dengan waktu isim. Jadi, ma huwa al-harf idzan? Ayatul zaman. Ma la yadullu ala ma'nan fi nafsihi illa ma huwa. Jadi, al-harf ma la yadullu ala ma'nan fi nafsihi. Huruf adalah sesuatu kalimat yang tidak mengandung makna pada dirinya. Berarti kalau sendirian enggak jelas maknanya. Seperti fi, ila, bi. Ini apa maknanya? Tidak jelas maknanya. Tetapi dia mengandung makna kalau sudah bergandengan dengan yang lain. Seperti fil masjid. Baru dipaham, maksudnya di masjid.
Berarti maknanya fi ghairihi. Ma yadullu ala ma'nan fi nafsihi bal fi ghairihi. Berarti sekarang yang kita bahas adalah fi'il. Ma huwa al-fi'il? Apa fi'il tadi? Sesuatu, kalimat yang menunjukkan hadath, kejadian tertentu atau makna tertentu yang berkaitan dengan 3 zaman. Apakah madhi atau mudhari' atau amr. Kalau madhi bentuk lampau, kalau mudhari' adalah untuk yang sekarang atau yang terus-menerus, sedangkan amr adalah sesuatu yang untuk akan datang. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka fi'il ada 3 macam karena berkaitan dengan waktunya tadi. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Kata Ibnu Hisham, wa dzakartu li kulli wahidin minha 'alamatahu. Dan aku terangkan masing-masingnya tanda-tandanya yang menunjukkan kalau itu adalah fi'il madhi, itu adalah fi'il amr, itu adalah fi'il mudhari', disebutkan oleh beliau. Adalah alaih yang menunjukkannya. Wa hukmuhu tsabit lahu, dan diterangkan pula hukumnya. Yani hukum itu maksudnya apakah mabni atau mu'rab, apakah bina atau i'rab, diterangkan pula. Berarti yang diterangkan 2 oleh Ibnu Hisham, 1 tentang masalah tanda-tandanya yang menunjukkan kalau itu fi'il madhi, kalau itu menunjukkan fi'il mudhari' atau itu adalah fi'il amr. Tanda-tandanya apa saja disebutkan. Yang kedua hukumnya, dia mabni atau mu'rab. Maka mulailah beliau dengan yang pertama yaitu fi'il madhi. Wa bada'tu min dzalika bil madhi, dan aku memulainya dengan fi'il madhi. Fadzakartu anna alamatahu, aku sebutkan bahwa tanda-tanda fi'il madhi adalah an yuqbal ta'ut ta'nis sakinah. Ini tanda pertama. Yuqbal, menerima ta'nis sakinah. Berarti ta'ut ta'nis sakinah ini bukan selalu ada pada fi'il madhi, tetapi fi'il madhi bisa menerima ta'nis as-sakinah. Seperti kalau kamu menyebutkan qa'ada, bisakah dikasih ta' qa'adat? Bisa, berarti fi'il. Berarti fi'il madhi. Seperti kita katakan fa'ala, apakah bisa dikasih ta' ta'nis sakinah? Bisa, menjadi fa'ala. Kataba, kataba. Kharaja, kharaja. Kalau bisa menerima ta' ta'nis, berarti dia fi'il madhi. Kalau isim tidak bisa menerima, seperti kitab, bisa dikasih ta' ta'nis sakinah. Kitab, bat. Apa kitabut? Apa kitabut? Tidak ada. Lam yusma' indal Arab, tidak pernah didengar oleh orang Arab di dalam bahasa Arab. Maka ta' ta'nis hanya masuk pada fi'il madhi. Pada fi'il yang lain, fi'il amr barangkali. Uktub, mungkinkah masuk ta' ta'nis? Bagaimana? Uktubat, begitu. Tidak mungkin masuk dalam fi'il amr. Kalau ini fi'il mudhari', yaq'udu atau yaktubu, mungkinkah menjadi yaktubat masuk ta' ta'nis? Tidak mungkin. Berarti ta' ta'nis ini merupakan tanda-tanda bahwa dia adalah fi'il madhi. Kalimat yang bisa dimasuki ta' ta'nis as-sakinah, ta' yang menunjukkan dia muannats dan ta'nya sukun. Kenapa harus ada kata sukun? Ta' ta'nis. Karena ta' ta'nis ada 2. Ada ta' ta'nis yang sakinah dan ada ta' ta'nis yang mutaharrik. Bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah. Ada enggak? Ada. Tetapi kalau yang sakinah, yaitu kataba menjadi katabat, ta'nya sukun. Ini jelas masuknya pada fi'il madhi. Tetapi ta' ta'nis yang tidak sakinah, yang dia mutaharrik, itu masuknya justru ke isim. Yaitu seperti kita menyebutkan kitab menjadi kitabatun. Bisa enggak? Bisa, kitabatun. Yang ta'nya ditulis dengan ta' marbutah. Itu ta' ta'nis juga menunjukkan muannats. Fa'il menjadi fa'ilah. Katib menjadi katibah. Kalau laki-laki disebut penulis, katib. Tetapi kalau perempuan, katibah. Ini ta' ta'nis bukan? Ta'nis. Apakah sakinah? Tidak, belum tentu. Tergantung i'rabnya. Yani hadhihi katibatun wa ra'aitu katibatan wa marartu bi katibatin. Maka ingat, ta'nya harus dikasih keterangan. Ta' ta'nis as-sakinah. Kalau dalam pertanyaan-pertanyaan atau ujian atau dalam imtihan
kita tanya tandanya, kamu sebutkan tak ini salah. Kenapa? Karena tak ini tidak hanya tak itu, masih ada tak lain. Harus ada keterangan tak ini as-sakinah. Baik. Sekarang hukumnya. Apa hukumnya fi'il madhi? Mu'rab atau mabni? Qala wa anna hukmahu fil asl al-bina. Hukum fi'il madhi asalnya adalah mabni. Hukum asalnya dia mabniyun. Berarti tidak berubah-ubah kalau mabni. Mabni alal fathi. Mabninya ala mana? Alal fath. Mabni dengan fathah. Seperti kita contohkan tadi. Qa'ada, fa'ala. Qa'adat, fa'alat. Kataba, kharaja. Semuanya mabni ala al-fath. Wa qad yakhruj anhu ila dhamm. Itu hukum asalnya. Tapi kadang dia berubah mabninya ala dhamm. Seperti kalau dia wadzalika idza tasalat bihi wawul jamaah, yaitu kalau bergandengan dengan wawul jamaah. Kataba dikasih wawul jamaah menjadi katabu. Gimana i'rabnya? Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni ala madza? Fi'lun madin mabniyun ala dhamm. Dan sudah kita terangkan kemarin. Kalau keluar dari asal harus dikasih keterangan. Kalau alal asal tidak perlu dikasih keterangan. Mabni alal fath titik selesai. Tapi kalau mabni alal dhamm, kenapa? Kenapa perlu ada pertanyaan begitu? Karena kharaja ilal asal. Kan asalnya dia fathah. Kenapa dia dalam keadaan sekarang mabni alal dhamm? Litisalihi wawul jamaah. Jadi kamu i'rabkan dengan kalimat fi'lun madin mabniyun alal dhamm litisalihi wawul jamaah. Kaqaulika qamu wa qa'adu. Memang ada para ulama lain yang mengatakan tetap mabni alal fath. Berarti kenapa dia dhammah? Aridun. Kenapa arid? Arid itu artinya sesuatu yang tidak asli. Itu dhammahnya enggak asli. Kenapa enggak asli? Karena dia terpengaruh oleh waw, sibuk dengan waw. Tidak mungkin kamu membaca dalam keadaan dia fathah ada waw. Susah. Maka dikatakan katabahu gitu. Itu kan susah. Akhirnya katabu begitu. Sehingga dikatakan mabni alal fathi al-muqaddar. Dianggap ada fathah di sana. Kenapa tidak muncul listiwalihi? Karena sibuk dengan waw yang setelahnya. Ini ada yang berkata begitu. Tapi kita berjalan di atas madhabnya muallif saja supaya tidak bingung. Bahwa muallif mengatakan bahwa dia mabni ala dhammah. Kharaja minal asl, keluar dari asalnya karena bersambungnya atau bergandengannya dengan wawul jamaah. Wa qad yakhruj aidan ila sukun, dan kadang-kadang keluar pula dari asalnya kepada sukun. Asalnya adalah mabni dengan fathah, tiba-tiba dia berubah mabni ala sukun, keluar dari asalnya, keluar dari hukum asal. Kenapa? Harus terangkan pula. Dia katakan apa sebabnya? Wadzalika idza tasala bihi dhamirul marfu'. Yang demikian kalau bergandengan dengan dhamir yang marfu' dan mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik adalah seperti tu dan ta dan ti atau na. Katabtu, katabti, katabna. Nah, katabta ini huruf yang di akhir adalah dhamir. Dan dhamirnya dhamir rafa'. Kenapa disebut dhamir marfu'? Karena dia pelakunya. Kata tu menunjukkan saya yang melakukan. Kata ta, kamu yang melakukan. Kata ti, kamu perempuan yang melakukan. Kata na, kami yang melakukan. Berarti dhamir ini adalah dhamir rafa', dhamir marfu', karena dia sebagai fa'ilnya. Khalifina azakumullah disebutkan di sini dengan kalimat أو السكون وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدت. Dan juga termasuk di dalamnya dhamirul rafa' adalah nun niswah. Qumna wa qa'adna. Maka dia menjadi mabni ala sukun. Maka kalau kita mengi'rabkan kita katakan qumtu, bahwa dia adalah fi'il madhi mabni ala madza? Ala sukun.
على قول المؤلف طبعا على السكون. لماذا؟ لاتصاله ضمير المرفوع المتحرك أو ضمير الرفع المتحرك. طيب. وتلخص عن ذلك أن له 3 حالات. Dan diringkas bahwa fi'il madhi ada 3 keadaan. Itu ringkasannya. Apa 3 keadaan? Bisa mabni al-fath, bisa mabni ala as-sukun, dan bisa mabni ala dhamm. Bisa mabni dengan fathah, bisa dengan sukun, bisa dengan dhammah. Walamma kana min al-af'al al-madhiyah makhtalafa fi fi'liyatihi nasastu alaih. Dan karena di antara fi'il madhi ada yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang dipermasalahkan kefi'ilannya dan apakah ini fi'il madhi atau bukan, maka nasastu alaih, maka aku pun menyebutkannya dengan nas. Wa minhu ni'ma wa bi'sa. Aku sebutkan ni'ma wa bi'sa wa 'asa wa laysa. Wa nabbahtu ala anna al-asah fi'liyatuhu. Dan aku sebutkan bahwa yang lebih sahih, ini menurut pendapat yang sahih, bahwa mereka adalah fi'il madhi. Wa huwa 4 kalimat. Yaitu ada 4 kalimat yang dipermasalahkan oleh para ulama, yang diperselisihkan apakah dia fi'il atau bukan. Yaitu ni'ma wa bi'sa wa 'asa wa laysa. Kita bahas satu persatu. Amma ni'ma wa bi'sa, adapun ni'ma wa bi'sa yang sudah kita sebutkan bahwa dia maudhu'un 'ala dzam dan maudhu'un 'ala al-madah. Diletakkan oleh orang Arab kalimat ini untuk memuji atau untuk mencela. Bi'sal khatib ant. Sejelek-jelek khatib adalah kamu, kama riwayat. Dan dikatakan kadang-kadang ni'mal 'abdu kada wa kada. Sebaik-baik hamba adalah yang begini. Itu ni'ma wa bi'sa. Dhahab Al-Farra berpendapat wa jama'atun minal kufiyin, dan sekelompok dari orang-orang Kufah, ini para ulama ahli nahwu dari Kufah, berpendapat ila annahuma ismani, bahwa kedua-duanya adalah isim. Wastadallu ala dzalika bidukhuli harfil jar. Mereka berdalil kenapa dia disebut isim karena bisa dimasuki huruf jar pada keduanya, pada ni'mah dan pada bi'sa. Bagaimana dimasuki huruf jar? Di dalam ucapan orang Arab, kaqaul ba'dihim, ucapan sebagian mereka, waqad busyira bibint, ketika dia dalam keadaan diberi kabar gembira bahwa dia mendapatkan seorang anak, tetapi anaknya perempuan. Apa kata orang Arab? Sebagian mereka berkata, wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Demi Allah, ini bukan sebaik-baik anak. Karena mereka mengharapkan laki-laki. Tiba-tiba lahir perempuan. Ma hiya bi ni'mal walad. Ada kalimat bi di sana. Bi ni'mal. Bagaimana mungkin ada huruf masuk ke dalam fi'il? Demikian kata Al-Farra wal Kufiyun. Berarti ini isim. Bukankah fi tidak masuk ke dalam fi'il, tapi masuknya ke dalam isim? Maka mereka berpendapat isim. Wa qaul akhar, dan ucapan lain, wa qad sara ila mahbubatihi. Contoh kedua, ada seorang yang berjalan menuju tempat kekasihnya di atas seekor keledai. Dan keledainya dalam keadaan batikus sayr, keledainya dalam keadaan lambat berangkatnya, jalan itu lemah dan lambat. Kemudian orang Arab ini berkata, nikmas sayr ala bi'sal 'ayr, atau nikmas sayr ala bi'sal 'ayr. Sebaik-baik perjalanan, tapi di atas sejelek-jelek kendaraan. Kenapa sebaik-baik perjalanan? Karena menuju ila mahbubatihi, menuju kepada kekasihnya. Bahwa ini perjalanan yang betul-betul senang dia akan ketemu kekasihnya. Tetapi sayang, kendaraannya yang jelek. Di antara mereka berkata, ni'mas sayru ala bi'sal 'ayr, bahkan jadi pepatah. Kalau kita berjalan dengan perjalanan tujuannya yang menyenangkan, tapi sayang kendaraannya jelek, maka dia akan berkata, dalam pepatah itu dia akan mengatakan pepatah ini dengan kalimat ni'mas sayr ala bi'sal 'ayr. Sungguh sebaik-baik perjalanan,
tetapi di atas sejelek-jelek kendaraan. Aina syahid, mana yang menjadi pembuktian oleh mereka, oleh Kufiyun dan Al-Farra? Ala bi'sal 'air. Disebutkan dengan ala bi'sa. Kalimat ala juga harf. Dan huruf tidak masuk kecuali ke dalam isim. Berarti bi'sa adalah isim katanya. Tetapi sudah disebutkan yang rajih. Apa yang rajih? Yang rajih adalah dia fi'il. Adapun untuk menjawab dua kalimat ini dengan takdir, yakni ala bi'sal 'air, ala 'airin maqulu bihi bi'sal 'air. Nikmat sayr atau kalimat yang sebelumnya, nikmal walad, yakni laisa bi waladin maqulun bihi nikmal walad. Jadi bisa ditafsir atau bisa ditakdir bahwa kalimat ala bi'sa al-'air dikatakan ala 'airin, kalau ala 'airin maqulun bihi bi'sal 'air, yakni di atas kendaraan yang diucapkan tentangnya bi'sal 'air. Demikian pula dijawab yang tadi, yaitu bini'mal walad juga sama. Bini'mal walad, apa takdirnya? Biwaladin yuqalu bihi atau yuqalu lahu ni'mal walad. Tidak bisa disebut sebagai ni'mal walad begitu. Tidak bisa disebut anak yang ni'mal walad. Baik. Kita masuk kepada laisa. Wa amma laisa fadhahab al-Farisi. Adapun laisa, maka berkata al-Farisi fil halabiyat ila annaha harfun atau harfun nafi li manzilati ma. Kata al-Farisi bahwa laisa adalah huruf nafi, sama kedudukannya seperti ma. Ma nafiyah maksudnya. Wa tabi'ahu ala dzalika Abu Bakar ibn Syuqair, dan diikuti oleh Abu Bakar ibn Syuqair. Sehingga mereka menganggapnya itu adalah harf seperti harf ma nafiyah. Tetapi yang rajih sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham adalah dia fi'il. Wa amma asa, adapun asa, fadhahab al-Kufiyun ila annaha harfu tarajjin bimanzilatil 'alla. Asa juga dikatakan oleh Kufiyun bahwa dia harfun juga, huruf juga. Sama dengan huruf tarajji. Apa huruf tarajji? Huruf yang menunjukkan harapan. Seperti la'alla. Wa tabi'ahum ala dzalika Ibnu Sarraj, dan diikuti oleh Ibnu Sarraj. Baik, bagaimana bantahan Ibnu Hisham? Qala Ibnu Hisham rahimahullah, was-sahihu anna al-arba'ata af'alun. Yang benar adalah bahwa keempatnya adalah fi'il. Bidalil. Apa dalilnya? Ittisalu ta'id ta'nis. Kembali pada kaidah. Apa tandanya fi'il madhi? Dukhul yaqbul ta'id ta'nis. Hati-hati, tidak boleh salah, tidak boleh ditinggalkan kalimat qabul. Kalau kamu menyatakan tanda fi'il madhi adalah ta'id ta'nis, keliru, salah. Sebab kadang-kadang fi'il madhi tidak ada ta'id ta'nis. Berarti harus kita sebutkan bisa menerima. Bahwa tanda fi'il madhi bisa menerima ta'id ta'nis. Baik, sekarang huruf kalimat-kalimat ini, apakah bisa menerima ta'id ta'nis? Kalau Ibnu Hisham, bidalil ittisal ta'id ta'nis sakinah bihin, bahwa ta'id ta'nis bisa bergandengan dengan keempat kalimat tadi. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti ucapan Rasulullah SAW, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man igtasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka fabiha wa ni'mat, itu bagus. Barang siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Maka yang
maksud dari hadis ini, man tawadda'a yaumal jum'ah fa bi rukhsati akhadha. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, dia mengambil keringanan. Barang siapa, dan dikatakan itu nikmatur rukhsah. Al-wudu, sebaik-baik rukhsah adalah wudu. Wa taqul bi'satil mar'ah hammalatul hatab. Atau kalimat yang disebutkan bi'satil mar'ah, sejelek-jelek perempuan, hammalatul hatab. Perhatikan pada dua jumlah ini. Bighaddin nazar an riwayatihi. Tetapi kita lihat lafaznya, bahwasanya di situ disebut nikmat dengan ta'ud ta'nits, dan pada kalimat kedua bi'sat dengan ta'ud ta'nits. Walaysat hindun muflihah wa 'asat hindun an tazurana. Ini juga sama, laysat dengan ta'ud ta'nits dan 'asat juga dengan ta'ud ta'nits. Berarti ta'ud ta'nits masuk ke dalam 4 kalimat tersebut, dan ini sebagai bukti bahwa 4 kalimat tersebut adalah fi'il. Wa tarajjaha fi'liyatuhunna. Tarajjahat fi'liyatuhunna. Maka unggullah pendapat yang menyatakan kefi'ilan 4 kalimat tadi. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan sebutkan lagi keterangan tambahan dalam masalah ini, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.